Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu masih akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Nah, dalam konfigurasi elektron, biasanya kan kalau unsurnya memiliki nomor atom yang besar, konfigurasinya pasti lebih panjang kan. Nah, untuk mempermudahnya, biasanya dilakukan penyingkatan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia itu apa aja sih? Nih, gas mulia itu ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang gas mulia itu di sistem periodik unsur. Nah, kenapa sih Ibu akan bercerita sedikit nih? Kenapa sih unsur-unsur ini disebut gas mulia? Unsur-unsur ini nih merupakan unsur yang paling stabil di antara unsur-unsur lainnya. Kenapa disebut stabil? Karena di alam dia itu bisa sendiri kayak helium. Dia tuh nggak butuh siapa-siapa. Ya udah, helium di alam bentuknya ya helium atau He. Beda dengan natrium dengan klor, NaCl. Pernah dengar NaCl? Yap, garam dapur. Na itu kalau sendiri dia nggak stabil, dia tuh mudah meledak. Tapi ketika dia berkaitan dengan Cl, dia menjadi lebih stabil. NaCl kan garam ya. Kalian tahu garam dapur? Garam dapur kalau kena air dia meledak atau enggak? Enggak. Beda dengan Na kalau sendirian. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ikatan di bab selanjutnya. Ibu, kita lanjutkan ke yang tadi tentang gas mulia. Itu ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon dengan nomor atom masing-masing 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Nah, ini seperti ini ya. Kayak helium itu kan 2, berarti 1s2. Maka konfigurasi selanjutnya itu adalah 2s2. Begitu pula dengan neon, kan dia 10 nih nomor atomnya. 1s2, 2s2, 2p6. Maka konfigurasi selanjutnya itu pasti 3s2. Kalau kita lihat polanya nih, setelah gas mulia itu pasti diawali dengan S, baik itu 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, dan 7s gitu. Jadi ini untuk permudah. Kita ke contoh, misalnya ada natrium. Natrium itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Kalau kita lihat nih 1s2, 2s2, 2p6 itu mirip siapa? Mirip dengan neon. Neon kan segini nih. Dia cuma sampai 2p6 ya. Maka kita bisa singkat 1s2, 2s2, 2p6 itu dengan neon. Jadi ditulisnya seperti ini, Ne, habis itu dilanjutkan 3s1 gitu. Selanjutnya masih berkaitan dengan konfigurasi elektron, yaitu orbital penuh dan setengah penuh. Ini contohnya untuk beberapa unsur nih, antara teoritis dan eksperimen atau kenyataannya itu berbeda. Kayak misalnya Cr. Cr itu apa? Krom. Krom punya nomor atom 24. Kalau kita konfigurasikan ini jadi Ar 4s2 3d4. Air itu berapa? Air itu adalah 18 Ar 4s2, habis itu 3d4, 4s2 3d4. Kenyataannya kalau dituliskan itu bukan 4s2 3d4 tapi 4s1 3d5. Jadi D itu kan berapa maksimal, masih ingat? Yap, 10. Kalau dia 4s2 3d4, kecenderungannya itu dia lebih memilih untuk membentuk 4s1 3d5. Jadi setengahnya, si D-nya itu setengahnya. Dia lebih stabil kalau D-nya itu ada setengah. Jadi di sini 4s-nya 4s1. Begitu pula dengan Cu. Cu itu kan 29. 4Ar 4s2 3d9. Nah, 4s2 3d9 ini enggak stabil. Pada kenyataannya si Cu ini konfigurasi elektron yang lebih stabil itu 4s1 3d10. Jadi dia lebih memilih si D-nya itu penuh dulu baru S gitu. Itu tentang orbital penuh dan setengah penuh. Selanjutnya tentang konfigurasi ion. Masih ingat ion itu ada ion apa aja? Ya, ada ion positif, ada ion negatif.
Ion positif itu seperti apa nih? Misalnya Na. Na itu konfigurasinya seperti ini. Ketika dia membentuk ion positif, kalau positif itu artinya elektronnya lepas. Elektronnya lepas satu. Jadi 3s1, di sini kan ada satu elektron nih. Elektronnya itu lepas, maka si 3s-nya itu dia nggak punya elektron lagi. Gitu. Jadi konfigurasi ion positifnya J1S2, 2S2, 2P6 seperti itu. Sama dengan Cr. Cr itu kan tadi Ar, 4S1, 3D5 nih. Ketika dia membentuk ion positif, yang harus kalian ingat, elektron yang hilangnya itu bukan dari D-nya, tapi dari S-nya. Karena S ada di kulit terluar. Ini kan ada 4, 3. Yang paling luar adalah 4S. Jadi elektron yang lepas terlebih dahulu itu adalah S. Gitu. Gitu yang harus kalian ingat ya. Terus konfigurasi ion negatif. Konfigurasi ion negatif ini, kalau tadi yang positif berarti elektronnya lepas. Kalau yang negatif berarti elektronnya nambah. Kalau negatif 1 berarti nambah 1. Kalau negatif 2 berarti nambah 2. Sama kayak tadi yang positif juga, kalau plus berarti nambahnya 1, kalau 2 plus berarti nambahnya 2. Lepasnya 2. Seperti itu. Nih Cr. Cl ya, yang tadinya konfigurasinya seperti ini, karena dia min membentuk ion negatif, maka nambah 1 elektron. Kalau dia nambah 2 elektron berarti negatif 2. Seperti itu. Segitu dulu penjelasan dari Ibu tentang konfigurasi elektron. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.